Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Nah, pada video kita kali ini kita akan membahas tentang uji homogenitas. Apa itu uji homogenitas? Yaitunya suatu uji untuk mengetahui apakah sampel penelitian kita itu memiliki wawasan atau pengetahuan atau bakat atau keterampilan yang setara atau sama gitu ya. Nah, ini uji homogenitas ini gunanya untuk mengetahui apakah sampel kita itu setara gitu ya. Nah, kenapa kita harus mengetahui apakah sampel kita itu harus setara? Karena jika kita membandingkan sesuatu, maka yang kita bandingkan itu harus sama gitu ya. Analoginya seperti ini. Contohnya, kita ingin menguji apakah bibit yang kita tanam itu ketika diberi pupuk dengan ketika tidak diberi pupuk. Nah, maka bibit yang kita gunakan itu harus sama gitu. Nah, tidak boleh bibit A itu bibit biasa, sedangkan bibit B itu bibit unggul. Nah, kemudian kita tanam di tanah yang subur kedua-duanya. Yang bibit A tadi, yang bibit biasa kita beri pupuk. Kemudian yang bibit B, bibit unggul, tidak kita beri pupuk gitu. Nah, otomatis yang diberi pupuk ataupun yang tidak diberi pupuk, kemungkinan besar dia akan tumbuh dengan baik begitu. Nah, karena yang satu bibit biasa, yang satu bibit unggul. Nah, bibit unggul ini walaupun tidak diberi pupuk, dia akan tumbuh dengan baik juga gitu ketika ditanam di tempat tanah yang subur. Nah, jadi membandingkannya bukan seperti itu. Nah, itu tandanya, itu artinya sampelnya tidak setara atau tidak sama. Nah, jadi kita tidak bisa membandingkan apakah bibit, apakah dengan diberi pupuk itu lebih baik atau tidak begitu. Karena ada perbedaan sampelnya atau perbedaan bibitnya gitu. Nah, seharusnya ketika kita ingin menguji itu, bibit A bibit biasa, bibit B juga bibit biasa. Nah, tetapi pada bibit A kita beri pupuk, sedangkan bibit B tidak diberi pupuk. Nah, nanti kita akan melihat hasilnya, apakah dengan diberi pupuk itu ada efeknya atau tidak begitu. Nah, begitu ya. Itu mungkin bagi anak sains ya. Sekarang kita arahkan kepada contoh ilmu sosial begitu ya. Nah, analoginya seperti ini. Contohnya seorang guru mata pelajaran yang ingin menguji cobakan suatu metode pembelajaran, apakah metode pembelajaran itu baik atau tidak begitu, atau berefek atau tidak kepada siswanya atau kepada perubahan kondisi pembelajaran. Nah, maka untuk mengetahui apakah metode pembelajaran itu bagus atau baik dalam merubah kondisi sosial atau kondisi pembelajaran, maka sampelnya itu kita pastikan harus sama begitu. Contohnya kelompok A yang diberikan metode pembelajaran,
kita berikan contoh satu jigsaw ya, metode pembelajaran jigsaw. Kemudian kelompok B yang diberikan metode pembelajaran ceramah. Nah, harus memiliki kemampuan yang sama. Contohnya pada kelompok A itu kebanyakan atau 80% tingkat IQ-nya itu rata-rata begitu ya. Nah, pada untuk kelompok B juga harus sampel penelitiannya itu 80% yaitunya memiliki IQ rata-rata begitu ya. Nah, tidak boleh kelompok A pada umumnya memiliki kemampuan IQ rata-rata, sedangkan kelompok B pada umumnya memiliki IQ di atas rata-rata. Nah, itu tidak boleh. Nah, nanti kita akan hasil penelitian kita dalam menguji metode pembelajaran tadi, metode pembelajaran nanti akan bias begitu ya. Nah, jadi kita akan menghasilkan hasil penelitian yang bias nantinya, karena sampel penelitiannya sangat jauh beda atau tidak setara. Nah, jadi kita tidak mengetahui nanti apakah metode pembelajaran yang kita ujikan atau yang kita treatmentkan atau yang kita uji cobakan efektif atau baik dalam mengubah kondisi atau pembelajaran atau tidak begitu. Nah, jadi itu kegunaan uji homogenitas ini untuk menguji apakah sampel penelitian kita itu memiliki pengetahuan atau keterampilan, bakat, dan kepribadian yang sama atau setara. Nah, ketika kita memberikan treatment pada salah satu kelompok untuk melihat perbedaan peningkatan setelah treatment, apakah treatment itu memberikan efek yang sangat tinggi atau tidak begitu ya. Nah, itu gunanya. Nah, mungkin sudah paham ya tentang apa itu homogenitas dan tujuannya gitu ya. Nah, di sini seperti biasa saya telah menyiapkan data. Ini data yang kemarin juga, tapi ini ada dua kelompok. Nah, kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, ini ada dua kelompok yang telah saya dapatkan datanya atau kumpulkan datanya begitu ya. Nah, ini data awal yang telah saya kumpulkan tentang keterampilan belajar mahasiswa. Nah, sebelum kita melakukan treatment nantinya, kita tentu harus melakukan ini dulu, uji homogenitas. Jika kelompoknya tidak homogen, maka kita harus membuang sampel yang menyebabkan tidak homogen, atau kemudian kita gantikan dengan sampel lain gitu ya, sehingga datanya itu homogen gitu ya, atau setara. Jadi sampel kita itu harus memiliki kemampuan yang sama sebelum kita melakukan treatment atau perlakuan gitu ya. Nah, di sini sudah ada dua kelompok. Ada kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, jadi ini data awal ya, atau dikatakan pretest gitu ya. Jadi data yang dikumpulkan sebelum kita melakukan atau menguji cobakan suatu treatment gitu ya. Kita melihat kondisi kelompok yang akan kita uji cobakan sama atau tidak. Nah, oke, kita akan menguji homogenitasnya.
pertama saya akan mengambil kelompok 1. Nah, kita kopikan ke SPSS. Pastikan di data view ya. Oke, kita pastikan. Nah, di samping di sini kita akan buat kodenya. Nah, di sini kita buat kode 1 ya untuk kelompok 1 ini. Kita buat kode 1. Nah, supaya cepat kita buat di Excel saja. Buat di Excel saja 1. Kita copy ya, Ctrl C. Kita pastekan. Kita pastekan di sampingnya. Untuk kelompok 1, Ctrl V, pastenya ya. Nah, kemudian kita lanjut kelompok 2. Nah, ini kelompok 2. Nah, kita pastekan, kita copy, kita blok. Kemudian kita copy, kita pastekan lagi di SPSS nya. Kita letakkan di sini, kita paste. Nah, untuk yang ini kelompok 2 kita beri kode 2. Beri kode 2 supaya cepat kita buat di Excel ya. Ya, kita tinggal tarik. Nah, Ctrl C untuk mengopinya. Kemudian kita pastekan. Saya tekan Ctrl V. Oke. Sudah ya, sudah kita pindahkan skor dari kedua kelompok. Nah, sekarang kita akan mengubah nama di atas ini. Kita klik variable view. Sini kita buat, di sini kita buat keterampilan belajar, data, atau kita buat saja keterampilan belajar atau data keterampilan belajar. Yang ini kita buat kelompok. Nah, ini kelompok. Nah, untuk kelompok ini kita ubah values-nya. Klik, saya ulangi ya. Kita ubah values-nya ini, klik di sini di titik-titik ini. Nah, kemudian kita buat di value 1 kelompok, kita beri label kelompok 1, kita add. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Kemudian lanjut 2 kelompok 2, add. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita untuk tahap
memasukkan datanya. Setelah selesai, nah sekarang kita klik analyze. Kemudian ini tahap untuk uji homogenitasnya ya, menggunakan rumus t-test independence ya. Oke, klik analyze, kemudian klik compare means, kemudian pilih yang independent sample t-test ya, nomor 3 ya, nomor 3 dari atas, di bawah juga nomor 3, independent sample t-test. Kita klik. Nah, setelah muncul seperti ini, kita pindahkan data keterampilan ke kolom di sini. Kemudian untuk kelompok kita pindahkan ke kolom yang di bawah. Nah, setelah itu kita klik define groups. Klik define group. Nah, ini kita buat grup 1, kita tulis 1. Grup 2 kita ketik 2. Nah, kemudian kita klik continue. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya. Kita fokus kepada yang ini. Nah, sekarang kita fokus kepada independent sample test, yaitunya kolom Leibniz test for equality of variance. Nah, kita lihat assign signifikannya, rumusnya atau aturannya. Kita akan buat di Word. Aturannya, jika assign signifikan lebih besar daripada signifikansi maka data atau sampel homogen. Nah, kita copy ya. Keduanya, jika assign signifikan lebih kecil dari signifikansi 0,05, maka data atau sampel penelitiannya tidak homogen.
untuk aturannya. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Hasilnya yang tadi. Nah, ini dari hasilnya ini kita lihat assign signifikannya lebih besar daripada 0,05. Assign signifikannya di sini atau p-value-nya 0,6 ya, 0,694. Nah, berarti assign signifikannya lebih besar daripada 0,05. Jadi jika assign signifikan lebih besar daripada signifikansi 0,05, maka data atau sampel homogen. Berarti data kita homogen ya, atau setara, atau memiliki kemampuan yang sama ya, begitu. Nah, jadi kita bisa menggunakan kedua kelompok untuk sebagai pembanding, begitu ya. Nah, itu hasil uji homogenitas menggunakan independent sample t-test ya, menggunakan independent sample t-test. Nah, uji homogenitas ini juga bisa dilakukan dengan menggunakan ANOVA one way ya, ANOVA one way. Caranya ya, supaya tidak bingung, kita akan tutup ini terlebih dahulu. Save content, no ya. Nah, kita akan menggunakan data yang tadi ya, data yang tadi. Nah, caranya ini untuk uji homogenitas menggunakan rumus ANOVA one way ya. Yang tadi itu menggunakan rumus independent sample t-test. Oke, kita lanjut. Analyze, klik analyze, kemudian conformance. Nah, kita pilih one way ANOVA, klik. Nah, data keterampilan kita pindahkan ke kolom dependent list. Untuk data kelompok kita pindahkan ke faktor. Selanjutnya kita pilih option. Kemudian kita pilih homogeneity. Kemudian klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, hasilnya telah keluar. Nah, yang kita perhatikan adalah kolom test of homogeneity of variance. Nah, hasilnya sama ya, cuma caranya saja yang berbeda. Nah, kita lihat assign signifikannya berapa? 0,694. Nah, sama dengan nilai assign signifikan dengan rumus uji independent sampel ya. Nah, sama. Nah, jadi data kita itu homogen. Nah, untuk uji homogenitasnya sudah cukup ya, sudah cukup. Nah, seperti yang kita katakan tadi, uji homogenitas ini untuk menguji apakah kelompok yang akan kita bandingkan dengan menggunakan suatu treatment itu sama atau tidak gitu ya. Nah, saya akan mencontohkan supaya lebih dimengerti lagi. Saya akan mencontohkan dengan contoh yang lebih simpel gitu ya, lebih simpel.
Nah, kita buka Excel baru ya. Excel baru. Ini saya tutup dulu ya. Excel yang tadi saya tutup. Oke. Pada Excel baru ini, pada halaman Excel baru ini, saya akan mencoba menjelaskan dengan data yang lebih sederhana ya. Kalau tadi datanya cukup banyak dan cukup rumit, datanya dari mana, mungkin ada beberapa yang tidak paham gitu ya. Nah, sekarang saya akan coba jelaskan dengan data yang lebih sederhana. Nah, di sini hasil belajar ya, hasil belajar siswa. Nah, kelompok A. Di sini ada dua kelompok A dan kelompok B. Nah, sekarang kelompok A itu rata-rata memiliki nilai atau skor 70-an lah. 70 ya. 70, tapi ada beberapa yang lebih rendah. Contohnya ada yang dapat skor 55 gitu ya. Skor 50, 60. Mungkin ada yang di bawah 45 gitu ya. Nah, jadi seperti ini datanya. Kemudian ada yang kelompok B itu skor rata-rata yang lebih banyak 85 gitu ya. Jadi ada yang 90 gitu ya. 5, 93 atau 87. Nah, ini jika kita lihat secara sekilas, nah ini kelompok A rata-rata nilainya sedang atau rendah ya, dan kelompok B tinggi, dan ada juga beberapa yang sangat tinggi. Nah, jika kondisi datanya seperti ini, atau dua kelompok ini kondisi datanya seperti ini, maka ini kelompoknya kedua tidak bisa dibandingkan antara A dan B gitu ya, atau kelompoknya tidak bisa sebagai pembanding karena salah satu diantaranya ada yang terlalu tinggi atau terlalu rendah gitu. Jadi kedua kelompok ini sangat jauh berbeda perbedaannya, atau bisa dikatakan tidak relatif sama kondisi atau pengetahuan, keterampilan atau pengetahuan kelompok ini tidak setara gitu ya, atau tidak relatif sama. Nah, jadi tidak bisa digunakan untuk sebagai pembanding gitu, karena jika kelompoknya sangat jauh berbeda atau perbedaannya sangat jauh, nanti hasil penelitiannya akan bias begitu ya. Nah, makanya perlu dilakukan uji homogenitas supaya nanti hasil penelitiannya itu tidak bias gitu ya. Nah, saya contohkan, contohnya kita ingin menguji efektivitas atau keefektifan metode belajar jigsaw gitu ya, atau efektivitas layanan klasikal begitu ya. Nah, jadi kelompok A diberikan layanan klasikal, sedangkan kelompok B tidak begitu ya. Nah, kemudian nanti dilihat hasil belajarnya. Nah, kelompok A naik, kelompok B juga tetap naik nantinya. Nah, itu nanti disebabkan karena memang kelompok B ini kemampuannya sudah tinggi gitu. Nah, jadi nanti kita tidak bisa melihat apakah layanan klasikal atau metode pembelajaran jigsaw itu efektif untuk meningkatkan proses pembelajaran,
atau layanan klasikal itu apakah efektif atau berpengaruh dalam peningkatan hasil belajar siswa gitu. Nah, jadi itu tidak bisa kita lihat karena kedua kelompok itu tidak memiliki kesetaraan, ya, itu tidak sama gitu. Nah, jadi hasil penelitian nanti akan bias. Nah, jika dilihat sekilas kita dapat menyimpulkan bahwasanya data ini tidak, atau kelompok ini tidak setara. Nah, untuk ini karena datanya sedikit ya. Jika datanya banyak, tentu kita tidak bisa melihat hanya dengan sekilas saja. Nah, oke. Tadi kita melihat dengan sekilas gitu ya, itu dengan melihat datanya saja, sebaran datanya. Sekarang kita akan coba uji pakai uji homogenitas. Nah, seperti biasa langkahnya sama seperti tadi. Kita pindahkan ke SPSS. Nah, di sini kita buat kodenya 1 ya. Saya ketik saja karena datanya cukup sedikit. Oke. Kemudian kelompok B. Ctrl C. Kita pindahkan ke SPSS. Nah, kita beri kode 2 ya. Kode 2. Nah, setelah itu kita ubah namanya hasil belajar, kemudian kelompok. Nah, kita hilangkan desimalnya. Nah, setelah datanya siap, kita analyze, klik analyze, compare means. Nah, tadi ada 2 pilihan ya, independent sample t-test dan one way ANOVA. Saya pakai independent sample t-test. Nah, jadi terserah mau pakai apa ya. Kemudian hasil belajar dipindahkan ke test variabel, kelompok kita pindahkan ke grouping variabel. Kemudian klik defines. Ya, kemudian ini jika masih kosong kita isi ya. Ini karena sudah terisi, kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, dari data tadi kita bisa lihat ya, dari assign signifikannya 0,000. Nah, jika kita pakai rumus tadi, yang tadi. Nah, jika assign signifikan lebih kecil, nah, jadi nomor 2 ya. Jadi assign signifikannya 0,000. Jadi jika assign signifikan lebih kecil daripada signifikansi 0,05, nah, jika 0,00. Nah, ini 0,00. Ini jika dibandingkan dengan ini, tentu ini lebih kecil ya, lebih kecil daripada ini. Nah, maka data atau sampel tidak homogen. Berarti data yang tadi itu tidak homogen atau tidak setara atau tidak sama ya kemampuan sampel kelompok tersebut. Begitu. Nah, kita bisa lihat assign signifikannya 0,0000 gitu ya. Nah, berarti terbukti ya bahwasanya data yang tadi itu memang tidak sebanding atau tidak sama gitu ya, tidak setara. Bisa kita lihat yang data yang tadi, nah, tidak setara ya. Nah, ini datanya rata-rata 70, tapi
ada beberapa orang yang terlalu rendah gitu ya. Nah, ini 85, tapi ada yang beberapa yang sangat tinggi hasil belajarnya. Nah gitu. Nah, jadi jika kita ingin membandingkan sesuatu, kita ingin melakukan perbandingan, maka yang dibandingkan itu terlebih dahulu kondisinya harus sama gitu ya, sehingga hasil treatment kita nanti itu bisa betul-betul valid gitu ya, apakah benar-benar karena treatment kita perubahan terjadi atau tidak begitu ya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa kita bahas. Semoga dengan penjelasan ini menambah pemahaman sobat semuanya gitu ya. Nah, supaya paham, usahakan nonton video ini dari awal sampai akhir ya, supaya alurnya bisa dipahami secara lengkap begitu. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika bermanfaat, jangan lupa tinggalkan komentar, jangan lupa di like dan di share gitu ya. Jika ada kekurangan, silakan ditambahkan di kolom komentar sebagai penjelasan tambahan dari video ini. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.